karena kadang diajarkan untuk selalu berdoa. Sekali lagi, kebenaran itu hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma berikhtiar, dan ikhtiar kita pada batas kita sebagai manusia yang hanya hamba dari Tuhan Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli pemerintah serta pendiri, Bapak Ibu sekalian, dan waktu kita seluruhnya yang saya hormati dan yang saya cintai dan yang saya banggakan yang hadir pada hari ini dalam rangka deklarasi relawan Relawan 1001 yang insya Allah akan bersama-sama berjuang dengan partai politik untuk memenangkan pasangan Hendrik Lewarisa dan Abdullah Fanat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi saudara saya, saudara Asal membuka doanya dengan membaca doa Ayatul Kursi. Kursi adalah kekuasaan, kursi adalah kemenangan. Karena itu insya Allah dengan membuat surat Kursi ini bisa menghantarkan Pak Hendrik Lewarisa dan Pak Abdullah Fanat untuk merebut kekuasaan itu. Kita harus merebut kekuasaan itu, kekuasaan yang kemarin dipimpin oleh orang yang tidak bisa memperbaiki mati. Karena kekuasaan yang ingin kita rebut ini untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan rakyat di Maluku. Karena Maluku tidak baik-baik saja. Saya selalu di konten saya sini karena saya mengkritisi pemerintahan kemarin mulai dari awal sampai akhir. Ya, dengan potensi yang begini banyak, kita membutuhkan seorang pemimpin yang juga sebagai teladan buat kita. Kita kehilangan teladan di Maluku ini. Oke, Ibu sekalian. Soal teladan itu hal-hal kecil. Contoh, kalau dikasih rumah dinas, tinggal di rumah dinas. Teladan itu adalah pergi ke kantor, kantornya di depan lapangan Merdeka. Kalau pegawai datang jam 7, pemimpinnya datang jam 6:30. Bahaya kalau pemimpin tidurnya baru jam 6:30, bangunnya jam 4 sore. Itu yang akhirnya kita kehilangan teladan karena tidak ada contoh. Ya. Jadi itu hal kecil soal teladan. Lalu soal kepemimpinan, Maluku ini punya sumber daya alam yang begitu banyak. Saya percaya Pak Hendrik Lewarisa yang juga adalah anak kesayangan dari Presiden Republik Indonesia terpilih akan dengan mudah membangun koneksi untuk kesejahteraan rakyat di Maluku. Kalau Pak Hendrik dan Pak Abdullah jadi Lim sama Ambon Impor itu ece-ece. Jalan-jalan lingkar yang ada di Maluku Tenggara sana itu dengan mudah bisa dilaksanakan. Karena apa? Karena kita tidak membangunnya dengan APBD, kita akan membangunnya dengan APBN. Itu yang akan dilakukan oleh Pak Hendrik. Saya kira itu yang ketiga. Pemimpin itu harus cerdas. Orang pintar belum tentu cerdas, tapi orang cerdas itu pasti pintar. Karena harga diri dan martabat sebuah wilayah itu tergantung siapa pemimpinnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jika harkat dan martabat anak Maluku seperti di Salva Timura dan seluruh pejuang-pejuang kita pada saat itu menjaganya, kita percaya kepada Abdullah Fanat dan Hendrik Lewarisa. Pemimpin itu tidak menciptakan ketakutan. Pemimpin itu harus menciptakan kesenangan sehingga setiap orang yang mau bekerja dengannya merasa senang, bukan takut. Dan dalam sejarah yang kita tahu seluruhnya bahwa pemimpin yang menakutkan itu akan menjadi pemimpin yang terburuk.
Ya, dan saudara tahu siapa namanya? Tahu, saya tidak bilang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, Gus Dur bilang begini, tidak penting apa sukumu, tidak penting apa agamamu, tidak penting bagaimana jenis kelaminmu, yang penting kamu ingin mensejahterakan rakyat. Ya. Jadi itu yang harus Bapak yang dicamkan sebagai relawan. Di lapangan kita pasti akan bertemu, di lapangan kita harus bekerja sama. Ya, yang paling penting adalah kerjasama antara relawan dan partai politik. Oleh karena itu saya mau uji kita, ya, saya ingin mencoba yel Pak Hendrik. Lawan merah! Lawan merah! Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita akan terus bekerja sampai dengan tanggal 27 November, tanggal di mana Allah akan mengangkat Maluku dan membesarkan Pak Hendrik Indonesia dan Pak Abdul Hamid untuk memimpin kita semua menuju Maluku yang sejahtera. Ya, semua ini ikhtiar, semua ini perjuangan. Sebagai hamba, tugas kita berjuang untuk kemenangan ini. Tapi ingat, satu-satunya kemenangan hanya